Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu Forsa. Corsa itu kita sama-sama teman saling bantu, biar temannya baik, biar temannya hebat. Itu bagus. Harus ditanamkan. Ada temannya yang lelet-lelet belajarnya, kita ingatkan, ayo dong belajar yang benar. Ayo dong skripsi sampai mana? Itu Corsa. Lu ada masalah di mana? Sini gue bantuin. Itu Corsa. Nih, tapi kalau seandainya lo nggak bisa bikin sini, gue bikinin itu bukan Corsa. Itu merusak temen. Ya, belum lagi kalau tanya Corsa ya bapak yang sekolah ikatan dinas ya sama hanya kayak tentara itu kan akabri gitu. Jadi Corsa kita tuh begitu. Pada saat teman kita nggak masuk, kita marah. Jangan jangan misalnya nggak masuk, nanti bikin aja gue hadir ya. Wih rugi banget orang tuanya udah bayar-bayar ya. Mending kalau bayarnya lancar, kadang bayarnya pakai pakai syarat macam-macam, pakai ngutang dulu, pakai nyicil dulu atau lain sebagainya. Kasihan orang tuanya. Kalau kalian sih nggak kasihan. Nah kita ngumpul tuh tatanya. Lu kenapa nggak masuk? Oh gini gini gini. Lu jangan kayak gitu. Karena sistem di sekolah bapak kan semua semester itu kan bisa bisa drop out, sistem gugur. Kita maunya kita masuknya misalnya 20, ya keluarnya 20. Kalau lu memang nggak minat, dari sekarang lu keluar aja. Ada teman yang dia mungkin tidak gambaran dia itu sekolah tempat bapak itu adalah intelijen aktif. Seperti hanya sekarang sudah ada sekolahnya STIN ya. STIN itu kan untuk intelijen aktif atau human intelligence. Kalau tempat bapak kan intelijen pasif yang disebut dengan signal intelligence. Nah, dia beranggap seperti James Bond. Nah, dia sering datang nggak pernah bawa bawa peralatan belajar pun nggak ada gitu. Kita lu lihat nggak? Akhirnya dia bilang dia memang sengaja ingin mendewakan diri karena nggak enak juga sama ininya sama omnya yang kebetulan omnya juga alumni sana gitu kan. Oh ya udah kalau memang lu niat seperti itu ya tapi jaga. Tapi kalau enggak, ayo kita belajar sama-sama. Gitu. Itu core satu di situ. Tapi kalau ada teman kita males-malesan, udah tenang aja. Nanti gua absenin lo. Nanti gua gini-giniin tuh. Oh, enggak, itu bukan eh, bukan korsa, tapi itu menghancurkan teman. Jangan sampai ada ya. Karena alumni kalian ini kan bakal kalian bawa nanti sampai seterusnya. Saling mendukung, ayo saling mendukung. Jangan saling membuntungkan. Oke, kita masuk ke materi klasifikasi informasi. Ini sebenarnya 11-12 ya sama kam informasi. Satu sisi dia mengamankan, satu sisi juga dia harus tahu informasi apa sih yang harus diamankan gitu. Kan tidak semua informasi yang harus diamankan. Bisa jadi hanya informasi yang sifatnya memang terbuka, informasi yang levelnya itu klasifikasinya biasa, ya tidak perlu untuk kita amankan. Amankan dalam artian tidak perlu untuk disandi gitu. Gitu ya. Oke. Ini tangtung-tangtung nih dari siapa nih? Dari bapaknya atau dari mana nih? Bapak yang bocor ya. Oke, kita lihat mata rantai ini mirip seperti tadi. Data mentah, dia tidak akan memiliki makna, tidak akan memiliki arti sebelum dilakukan eh, sebuah proses, sebelum diolah. Nah, dia akan bernilai menjadi sebuah informasi bagaimana sistem itu dalam mengolahnya, kemudian mengklasifikasikannya. Contoh, ini kan banyak sekali data ya, data mentah ya. Dari mulai ada huruf, ada simbol, ada angka. Ya, ini itu kan acak. Dan semua ini tidak mewakilkan apapun, tidak mempresentasikan apapun. Peristiwa ke manusia ke objek ke tidak. Makanya dibutuhkan suatu proses. Nah, proses ini apa? Sebuah jaring kerja yang sesuai dengan SOP-nya, ya, ada di tiga hal yang tidak pernah lepas ya. Ada brandware atau manware, software dan hardware. Dia berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang spesifik sehingga menjadilah sebuah data yang terolah
terorganisasi, terklasifikasi, memiliki nilai-nilai krusial di situ untuk mengambil keputusan. Sebenarnya apa sih gunanya kita melakukan klasifikasi ini? Coba Muhammad Brian, kamu panggilnya Brian apa Brian? Ryan, Pak. Brian, oke, apa ya? Apa itu? Klasifikasi informasi ini apa sih sebenarnya tujuannya? Maaf, Pak, suaranya kurang kedengeran. Internet saya putus-putus. Oke, Sabrina, apa itu tujuan dari klasifikasi informasi ini? Kalau menurut saya sendiri kan informasi itu untuk membuat pengambilan keputusan ya Pak. Jadi Ya. data atau informasi yang sebelumnya acak itu harus diorganisasi atau disusun supaya sesuai dengan klasifikasi informasi. Jadi nanti pengambilan keputusannya juga lebih mudah gitu. Untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Oke, yang lain, Graceta. Oh, ada Abigail juga di sini ya. Ya, silakan. Kalau menurut saya sendiri, Pak, klasifikasi informasi itu kan kayak kita mengelompokkan dokumen-dokumen atau informasi ya berdasarkan karakteristiknya itu, seperti bentuk, fungsi, dan lain-lain. Nah, itu tujuannya tuh agar kita mudah menemukan informasi apa yang kita butuhkan. Jadi kan misalnya kan kalau misalnya kita mau cari informasi tentang bidang, eh, misalnya tentang bidang literasi digital gitu. Jadi kan kalau Ya, kalau misalnya kita di situ tuh ada sub tentang literasi digital itu jadi lebih mudah, jadi nggak perlu nyari dari data yang masih berantakan gitu, Pak. Lebih ah, ke memudah mencari. mudah mencari. Oke, dua sudah menggambarkan intinya mempermudah mencari ya. Mempermudah mencari, kemudian setelah mudah mencari, memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Oke, kita analogikan seperti kalian masuk mall. Kita masuk mall, kemudian kita mau masuk mencari sesuatu hal, pakaian lah. Berarti dari mall itu kan banyak. Ada yang jam, sepatu, makanan, handphone, sendal, sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian kita, oh berarti kalau ini saya harus masuk, maaf menyebut merek ya, maaf. Ini contoh aja. Oh ada H&M nih, masuk H&M. Pas kita masuk, udah di situ berbagai macam data di situ ada. Nah, kita mau kemana nih? Oh, saya mau mencari pakaian perempuan karena saya perempuan. Oke, kita jalan ke tempat perempuan. Nah, setelah di perempuan, pakaian ternyata klasifikasinya makin, kan sudah semakin nih dari mulai mall, kemudian ke H&M yang toko baju, kemudian mengecil lagi ke pakaian perempuan. Setelah pakaian perempuan apa nih? Oh, saya butuh dress. Oh, lihat, oh dress sebelah sana. Kan masuk nih, pakaian laki-laki ada, perempuan ada, anak-anak khusus perempuan sebelah sini. Jadi kita banyak, ada mulai dari pakaian dalamnya, celananya, panjang pendek, baju gamis dan sebagainya. Ternyata sebelah sana, pojokan sana khusus dress. Dress dilihat lagi, dress model apa nih? Ada yang slim fit kah atau modelnya yang normal dan lain sebagainya. Itulah sehingga mempermudah kita untuk melakukan pencarian dan mempermudah kita untuk mengambil keputusan. Kira-kira dari ini saya mengambil apa yang menarik ya untuk saya gunakan? Apakah cuma satu ataukah saya lebih dari satu untuk mengambilnya? Itulah informasi, klasifikasi informasi. Dalam klasifikasi informasi itu juga untuk memudah kita untuk memberikan semacam tadi keputusan juga instruksi. Misal, pada mahasiswa semester 1 dan 3 sampai 3 diminta untuk ikut dalam kegiatan halal bihalal di lapangan tanggal 30 Maret 2029 pukul 7 pagi. Maka informasi tadi hanya berlaku untuk mahasiswa yang semester 1 sampai semester 3 seluruh fakultas yang ada. Tapi kalau seandainya diperuntukkan khusus mahasiswa sains informasi, berarti hanya sains informasi itu yang kena dampak dari informasi tersebut, gitu. Dan informasi tersebut walaupun sifatnya umum tapi tidak berlaku tidak berdampak terhadap kelompok lainnya gitu. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, kalau teori klasik tentang
pengorganisasian pengetahuan ini ya kita mulai berangkat dari hal yang sifatnya dari hierarkis ya. Dia yang seperti halnya perpustakaan yang sangat konvensional, kemudian sampai berkembang menjadi yang sifatnya sudah machine learning, udah filtering di situ ya, udah sifatnya digital ya. Semua bisa dilakukan dengan algoritma tertentu gitu. Nah, contoh tadi siapa tadi Rehan ya, Rehan bicara apakah kita masuk perhitungan. Nah, itu bisa kita katakan kita tuh masuk di pengelompokan. Ada yang disebut dengan echo chamber. Tadi sempat membahas tentang sosmed ya. Nah, echo chamber ini sebenarnya peruntukannya itu untuk dagang sebenarnya. Jadi kalau kita lagi mencari sepatu, maka nanti echo chamber akan bermain, semua sistem-sistem yang ada di kita itu akan tertarik ke sana, maka akan muncul sepatu yang lainnya, betul tidak? Begitu juga dengan tadi bicara dengan geopolitik. Pada saat kita mengklik kejadian perang Iran, Israel, dan Amerika, maka nanti kita lama di sana, maka echo chamber tadi juga. Nah, ini agak jahat memang echo chamber ini. Memang sempat dibahas itu oleh di apa ya di antara pemain-pemain berita ya. Lu kenapa sih echo chamber jahat banget lu dipakai buat buat berita? Ya biar terjadi prosesnya cepat gitu lah. Jadi orang ini lagi melihat tentang ini, udah yang bersifat yang klasifikasinya terkait dengan itu akhirnya bermunculan lah. Banyak nyari sepatu, yang nyari baju, nanti baju yang datang. Jadi teori dari hal yang sifatnya yang sangat konvensional, dulu kita nyari buku ya, lumayan capek kan. Nyari. Nah, sekarang dengan segala kemudahannya, dengan tinggal diklik database yang ada, klik mau butuh apa, buku tentang ini ada nggak? Oh, ada di rak nomor sekian tentang di ini. Oh, itu lagi dipinjam. Nah, sekarang kita lebih cepat lagi, adanya e-book yang permudah. Sekarang ada lagi AI. AI itu mempermudah walaupun ada sebagai beberapa lah ya, beberapa dosen yang alergi dengan AI. Kalau Bapak nggak manfaatkan teknologi AI, tapi jangan sampai kalian yang dikuasai, kalian menguasai. Makanya bahasa Bapak manfaatkan. Jadi jangan ada mahasiswa yang betul-betul pertanyaan masukin ke AI, jawabannya copy paste jebret gitu. Bapak kasih nilainya itu 50. AI banget, copy paste modelnya tebal dan lain sebagainya AI semua. Olahlah. Kalau kalian membuat sesuatu, kalian cari ini data saya tentang ini, coba diolah supaya tampilannya bagus. Bisa diolah lah dengan tampilan yang bagus, tapi kita punya datanya. Ya, atau dapat sebagai bahan pendukung tapi olah di kita gitu ya. Inilah sehingga semuanya terbentuk hierarki yang ada, atributnya ya. Jadi jenis-jenisnya seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari kita lihat seperti TNI ada pangkat ya. Ada pangkat tamtaman, kelompoknya di sini bintara seperti ini, perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi. Itu kan untuk mempermudah. Pada saat terjadi sebuah instruksi dilakukan, maka arahnya kemana gitu. Begitu juga dengan organisasi. Itu juga dengan pengelompokan pengelompokan tadi itu jelas ini kita mau produk yang mana nih. Oh, kita mau produknya di sini klasifikasi dengan harga sekian, range sekian-sekian produknya ini loh. Kalau range sekian-sekian produknya ini gitu. Atau kita mau bicara satu produk saja, tapi itu tuh ada size yang berlaku di situ. Oh, ini size S nih. Berarti orang yang berat badan sekian, ini polanya ini. Size B seperti M, seperti ini L, ekstra L, dan lain sebagainya. Ini kan juga bentuk klasifikasi. Mempermudah baik itu proses pencarian maupun keputusan untuk mengambil tindakan dan sikap. Nah, ini gambaran ininya ya. Kan ini merupakan apalagi di era sekarang ya. Di era sekarang kan sangat sangat sudah apa namanya ya? Big data ya. Ledakan media sosial ini sehingga semuanya itu ada baik itu teks, opini ya. eh, Sehingga ada SOP.
SOP yang selama ini manual dilakukan tidak mampu lagi untuk menampung begitu banyaknya ledakan sosial media ini. Makanya mulai beralih ke text mining, proses yang semi otomatis, yang kemudian prosesnya langsung ke arah yang semuanya dilakukan secara otomatis, secara digital. Yang mampu apa? Mengekstrak informasi sehingga informasi ini dijadikan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami dalam eh, bentuk yang terstruktur, yang tadinya tidak terstruktur menjadi sehingga algoritma itu bisa. Oh, ini fakta. Oh, ini opini. Ini bahasa Indonesia sehingga dimunikan menjadi struktur matematis. Terjadilah pengelompokan-pengelompokan dia seperti ini. Prosesnya yang begitu cepat dan kilatnya, kita klik cek muncul. Itu kan berdasarkan dari proses klasifikasi sebenarnya. Dari proses metadata, ya kan? Tek, yang kita cari. Secepat itu, iya. Padahal kalau kita lakukan secara manual, itu kan sangat panjang. Tapi itulah kelebihan teknologi. Mudah-mudahan Perang Dunia Ketiga tidak pecah ya. Karena kalau sampai Perang Dunia Ketiga pecah, yang saat ini sudah menggunakan berbagai macam rudal, rudal sijil, rudal tajil mungkin dan lain sebagainya, mungkin ke depan habis Perang Dunia Ketiga, kita akan perang nanti menggunakan batu, bambu, tidak lagi dengan teknologi, karena teknologi sudah nol kembali. Nah, tapi mudah-mudahan tidak terjadi lah ya. Kalau sampai itu terjadi, apalagi kalau nuklir sampai diledakkan, yang paling mati duluan ya mereka. Dan pola yang diterapkan perang kan kemarin dari strategi Iran itu kan juga klasifikasi sebenarnya. Dia kelompokkan. Dah tahu Israel punya punya Arendem. Dikirimlah rudal-rudal yang udah lama-lama dulu daripada dihancurin kayak di kita kan dihancurin ya. Yang udah lama walaupun sempat memakan korban jiwa ya. Karena Indonesia kan sakti-sakti. Kalau di luar negeri terjadi tembakan, orang langsung bubar, langsung mencari tempat bersembunyi atau tiarap. Kalau di Indonesia enggak. Di Sarinah terjadi tembak-tembakan, langsung dari mana-mana datang hadir tukang sate pun hadir di sana sama dagang-dagang segala macam sambil celingak-celinguk gitu ya keponya emang luar biasa orang Indonesia. Ada apa? Siapa yang musuhnya yang mana? Yang ditembak siapa? Ada yang kena enggak? Wah, Indonesia emang emang sakti-sakti ya. Nah, ini kan pola juga yang klasifikasi dilakukan oleh Iran. Dia pancing dengan dia, oh, saya punya sekian banyak rudal loh. Dari mulai nuklir sampai rudal yang tingkatan mana sampai tingkatan yang paling sederhana. Nah, dari data yang ada dari jawaban tadi Sabrina sama satu lagi siapa itu? Sehingga saya mau dengan diklasifikasikan kok muncul kemudahan kan? Ah, kalau gitu kita tes dengan rudal murah aja dulu nih. Dengan dan nanti akan dihantam oleh rudalnya Iron Dome yang harganya jauh lebih mahal kan. Sehingga yang usang-usang berjalan dulu, sementara nanti pada saat tertentu bermainlah rudal yang super cepat, hipersonik. Kemudian dikirim lagi drone-drone yang kelas biasa, nanti datang lagi rudal sijil yang lebih hebat lagi. Nanti kan dari klasifikasi ini kemudian muncul keputusan. Nah, seperti tadi dibilang, kita harus melakukan apa nih strategi kita nih? Berangkat dari data. Berangkat dari data yang diolah menjadi sebuah informasi, itulah yang digunakan dalam sebuah keputusan yang diambil untuk membuat suatu tindakan. Ini prosesnya itu memang panjang ya kalau kita lihat dari mulai di convert ya dari berbagai ikon-ikon yang ada baik itu motion, negation ya, SKT dan lain sebagainya. Kemudian apalagi? Kemudian ada case folding, di cleaning kan, dirubahlah huruf-hurufnya itu menjadi kecil, hal yang HTML-nya dirubah hashtag dan lain sebagainya, proses normalisasi dan akhirnya setelah vitalisasi muncullah kata-kata oh lagi kesal, oh SGT itu berarti sangat, oh gini ini itu jelek, itu proses. Jadi teks mentah yang sangat banyak noise-nya itu diproses menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh mesin. Ini sangat luar biasa kan? Dan otak di balik itu semua kan manusia. Jadi sebenarnya yang superkomputer itu siapa? Ya kita sebenarnya. Memanfaatkan
Ya, AI dan lain sebagainya. Ini kan proses dari pembuatan oleh manusia sendiri. Makanya manusia menjadi level tertinggi dalam pengklasifikasian ini. Begitu juga dengan aspek keamanan, menjadi kunci dalam keamanan informasi. Nah, ini informasi bukan sekedar barang mentah yang tidak bernilai, tapi dia adalah aset strategis. Dia punya nilai di situ, dia punya makna, bahkan medium transmisi di situ. Nih, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu KIP, Kebebasan Informasi Publik. Katakan data itu adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai dan makna. Namun Wilson dalam perspektif tradisionalnya mengatakan informasi itu adalah sesuatu yang artefak. Nah, dalam perspektif modern lah, konten-konten itu terintegrasi dalam format, baik itu elektronik maupun non-elektronik, sehingga memudahkan kita untuk menikmati sajian-sajian informasi digital yang ada. Kita tinggal melahapnya aja kan. Mau pola apapun yang ada, kita butuh apa, sekarang ada bisa. Termasuk apa yang Bapak sajikan sekarang ini kan juga dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Tadi informasi yang Bapak kirimkan yang setelah itu yang dilakukan secara manual. Pola otak-atik sekarang sudah ada bantu. Bapak punya data, tolong data ini dipercantik-cantik deh. Lebih enak dilihat, lebih menarik, gitu. Itulah teknologi yang harus kita manfaatkan. Nah, tapi terjadi paradoks nih antara transparansi dengan keamanan data. Ini kan paradok dalam klasifikasi. Satu sisi berbicara, tidak ada loh, transparansi dong. Semua itu kan sekarang sudah, eranya sudah berubah, nggak ada lagi yang perlu dirahasia-rahasiakan. Tapi kalau bagian keamanan data, keamanan informasi mengatakan ya harus ada lah, harus ada yang dirahasiakan gitu. Ini kan seperti paradoks, bertolak belakang. Untuk melabelkan sesuatu, sektor publik itu mengklasifikasikan informasi untuk menjamin keterbukaan. Tapi korporasi atau mungkin juga dunia militer, dunia intelijen mengklasifikasikan informasi itu menjadi mitigasi risiko finansial, menjadi mitigasi risiko keamanan. Dan sistem manajemen keamanan informasi yang dengan ISO 2701 dibuatlah seperti ini. Hak publik dan uji konsekuensinya ada. Semua informasi serta-merta wajib diumumkan. Tapi ada juga informasi yang sifatnya berkala, seperti profil, kinerja, laporan keuangan itu dilakukan secara berkala. 3 bulan sekali, ada 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Di KIP itu adalah yang dikatakan informasi yang dikecualikan, yang tadi pagi sempat kita bahas ya. Dirahasiakan sementara demi keamanan dan ketertiban. Sementaranya ada yang 5 tahun, ada yang 25 tahun kalau di luar. Tapi kalau di kita, itu sampai sekarang masih banyak yang dirahasiakan. Ini contoh taktis ya. Kita anggap kelas sains informasi ini adalah sebuah pasukan. Kita akan bergerak dari UPN menuju Universitas Padjadjaran di Bandung dengan membawa berbagai amunisi, ya. Amunisi kita macam-macamnya, ada yang laptop, handphone, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita anggap ini adalah misi rahasia, sehingga perlu dijaga dari pencurian data, dari pencurian informasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Kita amankan. Setelah sampai di Universitas Padjadjaran, informasinya masih rahasia apa tidak? Ya Pak, Sudah tidak. Kenapa? karena sudah terjadi Pak. Karena sudah terjadi. Ini yang disebut dengan rahasia taktis. Kalaupun bocor,
Dampaknya ya hanya sepasukan itu aja yang mati. Saya informasi bisa sekali tombol, misalnya, oh dia lewat ini ya, lewat misalnya lewat Lembang, misalnya gitu kan ya. Ya udah dihajar di Lembang satu satu prodi saya informasi mati semua. Itu taktis. Tapi kalau strategis dampaknya bisa negara. Makanya prosesnya itu lama, sampai 25 tahun. Setelah itu harusnya tidak rahasia lagi. Oh, udah 25 tahun kok, mungkin orangnya juga udah pada mati. Pak Karno udah mati, Pak Harto udah mati, Pak M. Yusuf udah mati. Pelaku-pelaku sejarah dulu udah nggak ada. Terus diketahui oleh kita, ya perlu kita, oh sejarah kita dulu seperti itu ya. Nah ini yang masih belum nih. Pengklasifikasian yang sifatnya taktis dan strategis ini harusnya dijalankan. Dibatasi kapan. Sementara kalau korporasi dia bicara keamanan apa? Dia kan bicara tentang keuntungan finansial. Ada levelnya dari mulai untuk konsumsi publik, eksternal, atau rahasia mulai adanya mungkin ada kerugian-kerugian tertentu apabila diketahui sampai nanti yang sangat rahasia. Kalau diketahui bisa membuat bangkrut nanti perusahaannya. Kerugian yang fatal yang lebih besar. Kalau yang tadinya mungkin oh kerugian kecil kita anggap nih. Kalau di Indonesia berarti yang sangat rahasia yang bisa merusak hubungan antar negara. Itu yang sangat rahasia. Nih, klasifikasi dalam penyaringan sistem untuk melindungi aset dari tanpa izin apa? Ada dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi atau rahasia. Jadi proses pengelompokan sistematis atas objek, gagasan, pikiran, ide, identitas dalam suatu golongan tertentu berdasarkan ciri dan sensitivitas yang sama. Selaku memisahkan yang tidak sama. Oh, ini yang samanya ini, yang tidak samanya ini. Untuk apa tujuannya? Melindungi informasi dari akses yang tidak sah dan adanya jaminan agar stabilitas keamanan nasional dan kelancaran operasional pertahanan itu terjamin. Ini yang dikatakan stabilitas nasional terganggu. Itu sudah sifatnya yang sudah tinggi, yang strategis. Cuma kadang kita seringan seperti itu. Seperti contoh lah, eh, dari mulai eranya Pak SBY, Pak Jokowi, masing-masing 2 periode, nih berarti 20 tahun. Rizal Khalid itu kan tidak pernah tersentuh apapun. Sekarang tersentuh. Bahkan di era Jokowi sempat sempat mencuat. Yang terjadi apa? Pertamina kita, kilang minyak kita di meledak, dibakar. Nah sekarang saking kuatnya bahkan si siapa namanya itu yang sempat di dirundung itu rumahnya dari apa itu partai apa itu namanya itu yang dulunya tukang sol sepatu tuh gosok-gosok sepatu orang Crazy Rich-nya Tanjung Priuk ya kalau ini sampai nyanyi ini semua kebongkar semua nih siapa yang dapat berarti kan udah marak nih. Nah tapi pinternya pimpinan kita sekarang ini mulai dipilah-pilah. Saya mulai dari mana nih? Dengan klasifikasian tadi kembali lagi memudahkan untuk menentukan sikap dan pengambilan keputusan serta tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi. Akhirnya diberlakukanlah OPNAS, objek vital nasional, OVITNAS itu dijaga oleh tentara bersenjata lengkap. Namun di sebagian masyarakat kan muncul ngapain ini? Kok tentara masuk-masuk ke ranah sipil begini-begini. Padahal ada maksud dan tujuan. Kita lihat dulu. Lah yang jagain Satpam atau Satpol PP atau polisi belum tentu kuat. Nah, dijaga sama tentara objek vital. Setelah ditangkap, ada nggak terjadi ledakan di kilang minyak hingga saat ini? Nggak ada. Nah, itu. Jadi melihat segala sesuatu, kemudian apa nih?
dilihat, dipetakan. Oh, ini masalahnya ini masalahnya ini masalahnya ini, masalah ini. Yang mana langkah-langkah yang harus kita ambilkan? Itu kan masuk dalam pengklasifikasian semuanya. Bahkan operasi senyap yang dilakukan oleh Pak SBY pada saat kapal Sinarmas dibajak oleh perompak Somalia, itu kan juga termasuk dalam ranah kegiatan klasifikasi informasi, mengklasifikasikan. Pak SBY tetap datang, oke, baik, kami akan terus berkomunikasi dengan perompak, eh, dengan harapan kami nanti masyarakat, rakyat kita yang disandra bisa selamat. Semua menghujat, banyak yang menghujat. Gimana sih presiden dari tentara kok lemes banget, nggak ini harusnya begini bla bla. Oh, semuanya. Ternyata diam-diam Pak SBY menyiapkan pasukan super elit. Coba kalau nggak tenang, kami akan mengirim pasukan super elit. Tadi kan tahu. Ini kan namanya juga mengklasifikasikan mana informasi yang harus saya sampaikan ke publik dan mana informasi yang harus kita pegang oleh orang-orang yang minimum, yang orang-orang tertentu, sehingga hanya tentu saja mengetahuinya informasi tugas ini betul-betul senyap, super super rahasia. Bergeraklah, datang mengantarkan membawa uang seperti keinginan mereka. Tapi yang terjadi apa? Hanya dalam hitungan detik kok. Perompak itu bisa dimatikan semua, tidak ada satupun dari sandera yang terluka, dan kapal bisa diamankan. Hanya hitungan detik. Ah, ini kan termasuk mengklasifikasikan saya. Termasuk pada saat proses kalian masuk ke semester baru, kalian kan mulai memetakan, mengklasifikasikan. Saya mau ngambil apa nih? Yang sudah ini nilainya segini, ini dipilah-pilah namanya. Ini yang, ini udah boleh lulus, ini dipertanyakan ini harus saya harus ngulang nih. Berarti yang mana dulu yang harus saya ambil? Itu klasifikasi untuk mengambil keputusan data. Itu mempermudah. Makanya dari hal yang kecil dari sekarang, mulai waktu Bapak pendidikan Intel dulu, di hari kedua, kalau Bapak udah diajarkan oleh senior, Bapak ikutin. Tapi banyak yang nggak mengikuti. Bapak ikutin lemari, ini khusus baju dinas, ini khusus pakaian dalam, kaos kaki di sini, celana dinas di sini, celana mainnya di sini, sepatu di sini, sepatu PDL-nya, sepatu olahraga, sendal. Seandainya pun terjadi dadakan, Bapak tahu posisi bajunya di mana, sepatunya di mana, tasnya di mana. Nah, pas dilihat oleh pembina, pembina datang, dilihat, kemudian menjadi percontohan. Nah, ini nih, itu pun sudah belajar kasih untuk mempermudah. Jadi naruh pakaian pun di lemari itu udah klasifikasi. Baju itu kan data, sehingga mempermudah. Coba kalau kalian naruhnya acak kadul aja, naruh pada saat kalian butuh nyari di mana sih ini, di mana sih, teriaklah ke mamahnya, mah ini tolong mah. Tapi kalau udah tertata, terklasifikasi, mudah mencarinya. Oh, kalau pakaian sholat di sini. Kalau baju kerjanya ini, kalau khusus batik di sini. Kalau kaos yang untuk berkerah di sini. Baju kaos yang buat di rumah ini. Baju kaos yang buat jalan oblong ini. Kalian boleh cek lemari Bapak. Tertata seperti itu. Karena mau belajar dari waktu pendidikan Intel dulu. Dan sangat bagus. Kalau ada aja ART yang tahu-tahu memindahkan posisi sepatu Bapak, Bapak langsung langsung di mana ya? Karena Bapak udah tahu tempatnya di situ. Itu klasifikasi. Kayak kalau kita dari perspektif keamanan digital, informasi, ini yang tiga tadi ya, ini yang maka tadi bilang, ini harus utuh. Nah, ini kan untuk menentukan, ini jenis kerahasiaannya apa sih? Sehingga klasifikasi informasi ini sehingga saya harus memperlakukannya seperti apa? Kebutuhan ketersediaannya kapan nih? Seberapa penting dan seberapa cepat? Begitu juga dengan keutuhan informasinya. Seperti hanya keamanan cyber. Itu kan juga pengelompokan. Dikelola secara taktis data rahasia dalam ekosistem dan sistem digital. Kalau dari sisi manajemen risiko informasi apa?
proses indikasi proaktif dan mitigasi ancaman terhadap data sensitif sebelum eksploitasi terjadi. Itu di-manage dia. Apa nih? Seperti yang dilakukan oleh Pak Presiden kita kemarin, itu. Manajemen risiko itu dilakukan. Sehingga diidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ini loh kalau saya mencokot orang ini. Kalau saya ngambil orang ini loh yang bakal bisa terjadi. Nah, kalau ini bakal diprediksi bakal terjadi, langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk itu apa? Nah, langkah-langkah ini yang dipersiapkan. Itu juga mengklasifikasikan dan setiap persoalan yang dihadapi juga dengan langkah-langkah yang berbeda. Sehingga dengan model CIA ini, itu terjadi keseimbangan antara pelindungan ketat dengan akses operasional. Ini yang harus dilindungi, yang ini biasa aja, yang ini tidak. Operasionalnya seperti apa? Siapa yang boleh, yang di sini ini siapa, ini yang megangnya siapa? Ini punya akses siapa? Itu sudah semuanya pengklasifikasian. Dan hidup kita memang tidak lepas dari pengklasifikasian. Kita datang ke tukang sayur pun juga bayamnya di sini, kangkungnya di sini, tomatnya di sini. Nggak ada yang langsung ditumpuk, nggak beres. Dagangannya nggak lancar. Mempersulit customer untuk memilih dan juga merepotkan pedagang untuk memberikan layanan. Sangat bisa. Jadi ilmu klasifikasi informasi ini bisa kita aplikasikan di manapun. Bahkan untuk kalian sendiri yang sebagai mahasiswa, Bapak bilang kan cuannya banyak sekali nih. Kalian memetakan diri kalian, mengklasifikasikan kemampuan. Saya senangnya di sini loh. Ada yang senang pemotretan, ada yang senang penulisan, ada yang senang mungkin dengan gambar, dan lain sebagainya. Ini kan betul. Kalau dengan ini kira-kira langkah saya apa sih yang banyak yang mendukung dengan kesukaan saya ini? Cari. Ada. Langsung diklasifikasikan lagi di dunia cyber. Oh, ini loh pemotretan modelnya begini, tata caranya ini proses penjualannya ini nanti diklasifikasikan lagi. Ini loh pola-pola proses dalam penguploadannya itu kan juga klasifikasi langkah-langkah itu. Sehingga nggak main sembarang masuk saja, ada tahapan-tahapan yang harus dilewatin. Itu juga klasifikasi. Tujuannya apa? Mempermudah tahapan. Itu. Tiba-tiba kalian masuk kuliah ini langsung semester 8 terus wisuda gitu kan. Lah, ini proses yang lain harus ada yang dilewati. Ini juga klasifikasi. Semester 1 materinya diklasifikasi lagi di dalam. Satu mata kuliah diklasifikasi lagi menjadi 16 pertemuan. Jadi kehidupan kita tidak lepas dari klasifikasi informasi. Ada semua. Bahkan dalam kehidupan kita pun, oh umur segini ini loh. Oh dengan badan segini, ukuran bajunya segini, ukuran celananya segini, ukuran sepatunya segini. Klasifikasi. Termasuk klasifikasi ada pria, ada wanita. Jangan salah ya. Karena hasil riset sudah ditemukan, sudah dibuktikan, tidak ada yang namanya penyimpangan seksual itu tidak ada. Pada saat lahir dia sudah punya orientasi kelainan seksual itu tidak ada. Adanya itu setelah tumbuh, kemudian dia berubah. Faktor lingkungan, pergaulan, tontonan, dan lain sebagainya kemudian berubah. Nggak ada Joko senang sama Amir, itu dari lahir itu tidak ada. Susi senang sama Yanti itu tidak ada. Itu klasifikasinya jelas. Organ bentuknya juga jelas. Ya, dan tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan. Kalau pedang sama pedang yang nggak sesuai, baut sama mur baru pas. Kalau mur sama baut sama baut nggak ketemu dia. Itu klasifikasi juga. Dipaksakan, rusak yang ada gitu ya. Nah, ini kita lihat pembagian informasi itu ada lapisan keamanan yang berdasarkan eskalasi dampaknya kalau mengalami kebocoran. Ada yang terbatas, jadi hanya mengganggu operasional, tidak merugikan kepentingan negara itu tidak berdampak lah. Itu yang besar gitu ya. Hanya hal-hal yang ya
Ini namanya sifat operasional lah ya. Gitu ya. Sementara kalau udah secret, ini mengakibatkan gangguan besar pada keamanan nasional dan operasi militer. Kalau udah top secret, ini membahayakan elasi negara dalam cara langsung. Dan aksesnya pun sangat-sangat terbatas. Seperti akses nuklir itu kan hanya yang dipegang oleh presiden. Hanya presiden. Wakil presiden itu hanya sebagai ban serep jika presidennya berhalangan atau meninggal dunia. Itu pun juga dilantik dulu, disumpah dulu. Black Hawk Down, sebuah film di mana presiden saat itu berhalangan karena disandera, diculik, sehingga dilantiklah wakil presiden, dilantik dulu. Baru kemudian disesuaikan tangannya, sidik jarinya untuk bisa mengoperasionalkan nuklir. Seperti itu. Tidak serta-merta. Jadi semakin tinggi tingkatan level kerahasiaannya, maka semakin minim yang mengetahuinya. Bahkan hanya tinggal satu orang. Walaupun dipegang tombolnya oleh Pas Pampres, Secret Service, tapi mereka kan tidak bisa mengoperasikannya. Karena kuncinya ada di presidennya sendiri sebagai penanggung jawab tunggal. Gitu. Ya, mulai terbayang ya, mulai terpikirkan, oh iya ternyata kehidupan kita memang isinya hanya klasifikasi informasi. Iya, mau berangkat pun juga kita mengklasifikasikan informasi. Mau jam berapa nih? Itu udah mengklasifikasi informasi. Kalau jam segini kondisinya begini, kalau jam segini kondisinya begini, kalau jam segini kondisinya begini, jam segini berangkat diprediksi nyampainya jam sekian. Kalau gini lebih cepat, kalau yang ini lambat banget. Itu klasifikasi. Dari hal yang sederhana kita lihat. Kita bisa kita aplikasikan di semua lini kehidupan, di semua lini pekerjaan, di semua lini kehidupan. Nah, tingkat kerahasiaan operasional berbanding lurus dengan derajat urgensi transmisi informasi di lapangan. Kalau sifatnya derajatnya rahasia, secret, itu cukup segera dan paling tinggi itu sangat segera. Kalau segera, prioritas operasional standar, namun waktunya tetap diperhatikan. Segerakan. Kalau udah sangat segera, harus didahulukan. Dari komunikasi yang biasa rutin kita lakukan, itu disegerakan. Seperti waktu Pak SBY menjadi Menko Polkam, beliau berpesan, kalau ada kawat merah itu artinya kawat rahasia, kawat sandi, yang levelnya sangat segera ke atas, segera kirim ke rumah saya di Cikeas. Makanya dulu Bapak sering ke Cikeas. Tapi kalau levelnya dalam artian yang sangat segera, tapi masuknya ke level yang lebih tinggi lagi, prioritas operasional tinggi, yang harus segera dieksekusi, apalagi kalau yang kilat, membutuhkan tindakan yang segera, yang instan. Saat itu juga. Itu yang disebut dengan derajat sangat segera atau top secret. Contoh, waktu saat Bapak di Papua, terjadi penyerangan oleh TPN-OPN, Tentara Nasional Pembebasan Papua Merdeka. Bapak lagi di lapangan, dapat langsung tengah malam itu, sekitar kurang lebih sekitar jam setengah satu, jam satu pagi ya, dini hari, langsung bikin berita sangat rahasia, kilat, kilat, kilat. Teman menerima langsung dikirimkan ke Cikeas. Bapak pagi-pagi sudah bangun, mungkin pagi ya, atau sholat tahajud dan lain sebagainya lah, kita nggak tahu ya. Itu beliau langsung baca, langsung mengambil tindakan, langsung mengambil keputusan. Sekarang telepon ini langsung bergerak semua itu. Nah ini pentingnya dalam mengklasifikasikan informasi. Penting sekali. Salah dalam menilai, dalam mengklasifikasikan informasi akan berdampak kepada salahnya dalam pengambilan keputusan. Cepat lambatnya dalam pengambilan keputusan akan berdampak kepada objek yang akan diselamatkan.
Ini kalau kita lihat otoritasnya dalam ada rantai komando ya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang ini ada yang kita sebut dengan user. Jadi pengklasifikasian terhadap manusianya, terhadap yang punya otoritasnya, itu ada user, ada pengguna. Dia memiliki hak akses, mendapatkan clearance, dan dia wajib mematuhi protokol perlindungan. Seperti halnya di tempat Bapak dulu ada 3 ya, Bapak bilang. Bapak punya crypto clearance, itu yang paling tinggi. Yang di bawahnya ada security clearance. Yang di bawah yang hijau tidak ada sama sekali. Itu hanya di daerah ruang tamu aja. Tapi kalau yang security clearance dia bisa masuk daerah-daerah tertentu yang sifatnya kuning. Tapi kalau crypto clearance yang kuning tidak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya merah. Crypto clearance, Bapak boleh mengetahui sistem yang ada, membuat sistem itu sendiri, produksinya, penyimpanannya di mana, segala macamnya, Bapak boleh mengetahuinya. Pemilik informasi ini bertanggung jawab atas pengolahan, kontrol akses, dan siklus hidupnya data. Ini pemilik informasi. Pemilik informasi kadang kan taunya datang informasi, ini saya apa namanya tuh, tolong informasi ini dikirimkan. Ini punya dia untuk gini 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 gini. Gini. Dia yang punya kontrol atas informasi itu. Nanti pejabat yang berwenang lah menilai, oh ini informasi biasa nih. Oh ini informasi apa namanya top secret, ini informasi rahasia, ini sangat segera, ini kilat. Pejabat berwenang memiliki otoritas hukum dan manajerial tertinggi dan menetapkan derajat klasifikasi awalnya. Yang menetapkan adalah asalnya surat, asalnya informasi, bukan yang dituju. Ini juga suka suka kadang salah ya, tapi terjadi sih. Dari Kemlu meminta personil untuk dikirim ke Kemlu. Pas dilihat karena peminatnya banyak, langsung dirubah dari surat biasa menjadi surat rahasia. Sehingga terbatas yang mengetahui. Harusnya kan tidak. Informasi. Kalau zaman sekarang kan enggak. Jabatan-jabatan itu kan diseleksi terbuka, shelter. Jadi sekarang modelnya kan open binding, open binding. Jadi siapa dari manapun bisa. Bapak kemarin juga pernah ikut untuk deputi di kementerian, tapi ternyata peminatnya hanya sedikit sehingga proses shelter dibatalkan. Nah, sekarang lebih enak lah ya. Informasi inilah. Ini dan yang harusnya itu semua ini nanti ke depan ini adalah dalam genggaman kalian dan orang butuh itu gitu. Dan ini kalau kita larikan ke dunia bisnis itu cuan. Dikatakan siapalah yang memegang informasi, dialah yang akan menang. Kenalilah musuhmu, maka kau akan menang, kata Sun Yat-sen. Kenali itu dalam arti apa? Kan kita mengklasifikasikan. Datang orang Intel bergerak tak 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 tak. Oh sekian ya. Dia kekuatannya sekian ya. Manusia sekian. Eh, Peralatan tempurnya sekian. Ini jalur-jalurnya sekian ini. Dikuasai, dilaporkan data, diolah menjadi informasi berupa laporan. Nah, laporan ini kan nantinya akan menjadi, oh, kalau jumlahnya segini dengan klasifikasi tadi, inilah tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Ini untuk kalian ketahui aja ya, arsitektur klasifikasi secara spesifik. Kalau kita lihat mengikuti orientasi dan domain operasi organisasi ini kayak gini lah. Dari dimensi utama, government sama corporate. Kalau dimensi utama kan ada core drive, access control, structure, rigidity. Tapi kalau government dia sudah bicara tentang tingkatan ancaman dan keamanan nasional. Security clearance bagaimana, hierarkinya seperti apa. Tapi kalau di corporate, corporate mereka kan lebih fleksibel. Kalau kau ke kaku orang nggak bisa. Tapi dengan hybrid model digabungkanlah, digunakan
Faktor pertahanan atau BMS strategis yang membutuhkan fleksibilitas corporate dengan standar keamanan militer. Banyak juga yang menggunakan seperti ini. Corporate, tapi dia menggunakan standar seperti itu. Demi apa? Demi keamanan aset-aset mereka yang mereka miliki semuanya. Ini sistem keamanan nasional yang di dalam kepatuhan global ya. Ada ISO, ada NIST framework, ada regulasi nasional kita yaitu Undang-Undang ITE, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sekarang sudah ada ya sebagai landasan hukum tindakan dan pengelolaan informasi publik dan rahasia. Undang-Undang KIP sendiri kan juga seperti itu. Nah, ini kan juga pengklasifikasian, penanganannya aja juga diklasifikasikan dalam sistem keamanan nasional. Ini ancaman simetris modern memaksa sistem klasifikasi menghadapi tekanan konstan dari ruang cyber. Ini yang terjadi. Ini juga diklasifikasikan. Ada dilema keamanannya, spionase cyber kebocoran data, sama serangan cyber asimetris. Ini datang sampai sekarang. Kita udah pernah kena kan. Singapura aja yang udah mempunyai angkatan cybernya juga kena. Bandaranya kan sempat lumpuh. Ya endingnya juga bayar kan. Tidak mudah untuk mengalahkan itu sebenarnya. Nah itulah. Tidak terlihat, tapi dampaknya bisa dirasakan. Tidak hanya dirasakan, dampaknya juga physically. Nah, tantangan operasional kita dalam ke depan gimana? Menjaga keseimbangan antara transparansi dengan keamanan. Ini kan dilema. Satu sisi orang politik menuntut keterbukaan. Tapi satu sisi bicara keamanan nasional, kita butuh sesuatu yang harus dirahasiakan. Ini kan dilema. Sementara kalau kita bertahan untuk serangan cyber, bukan apa. Ini ya, nah ini sedikit Bapak buka. Mengklasifikasikan ancaman. Ancaman ya. Kita klasifikasi ancaman itu sekarang kelasnya adalah speknya Mercy. Paham sampai sini ya? Kita mengklasifikasikan ancaman informasi itu speknya Mercy. Tapi yang terjadi, kita menyiapkan antitesisnya, kita menyiapkan peralatannya, kita menyiapkan teknologinya menghadapi ancaman ini dengan klasifikasi spesifikasi BEMO. Berbanding lurus nggak? Bisa nggak mengatasi? Untuk berlomba aja udah rontok itu BEMO. Ya nggak usah BEMO, hak pansa aja. Di kecepatan di atas 100 saja udah bengek gitu. Sementara Mercy, dia di bawah aja 160, 180 masih anteng. Ini yang terjadi. Makanya jawabannya, kok bocor sih? Ya iya, masa enggak? Nah ini jadi dilema saat ini. Coba kalau hal ini kita paham, orang-orang politik itu paham, kemudian beri dukungan, ayo amankan negeri kita. Beri kekuatan di negeri kita ini, biar benar-benar kalau kita benar-benar perang kan udah dibilang, 7 hari selesai, Angkatan Laut kita perang 3 hari juga kelar, udah nggak ada lagi. Apa yang mau ditembakin? Bu Megawati juga pernah bicara itu. Nah, dengan kita mengklasifikasikan lagi ini, apa yang harus kita lakukan? Semuanya terklasifikasi berbuat sesuai dengan koridor dan SOP-nya. Bagus negara ini. Korupsi ya bisa diminimalisir, ya mungkin dihabiskan, mungkin tidak mudah ya, karena yang tidak ada yang suci. Kalau bahasa Pak Luhut itu ya kalau mau suci-suci duduk di surga aja lah kan begitu. Tapi minimalisir sekecil mungkin terjadinya peluang-peluang itu. Ini kan pengklasifikasian dalam kan kebijakan pun juga demikian. Sebegitunya. Kalau tidak masih seperti ini, wajar dijadikan proyek pusat data nasional. Tapi terjadi seperti ini. Kenapa? Orang BSSN angkat tangan. Enggak, kami nggak dilibatkan kok. Ya nggak bisa begitu dong. Kalau terjadi kebakaran, jangan apa namanya ini pemadam kebakarannya bilang enggak kok. Udah saya bilang, udah kami kasih tahu jangan menggunakan
Alat itu masih aja digunakan sekarang kebakar, padamin aja sendiri kan nggak tetap aja pemadam kebakaran turun tangan, walaupun sudah memberikan mitigasi. Oh, jangan menggunakan ini ya, ini berbahaya, tapi tetap dilakukan. Kepolisian terjadi perampokan, udah dinasihatin, bu, kudu begini, kudu begini, kudu begini, tetap dilakukan. Ya polisi tetap turun. Karena apa? Udah klasifikasi job desk-nya seperti itu. Inilah yang terjadi di Republik ini. Ya. Nah, kalau kita lihat pengklasifikasian dari sisi pertahanan ke depan ya, dari arsitektur keamanan, ya kita nggak harus ya bisa percaya yang zero trust itu nggak bisa. Karena intelijen itu juga bisa melihat itu bertawaf lah, selalu tidak ada pernah berhentinya. Kalau kita lihat dari keamanan informasi militer, penerapan protokol enkripsi militer itu tingkat tingginya, baik itu di lapangan maupun di medan operasi. Begitu juga dengan intelijen kontra teroris. Ini harus paham menyaring data mentah menjadi informasi terklasifikasi, menggunakannya, memetakan ancaman dan sel teror harus. Mereka harus punya high technology. Tidak lagi, nah ini kan pernah diprotes nih, bos, kenapa kok beli alat yang kayak gini? Alatnya dipasang, CCTV tapi tidak real time. Masih ada delay 2-3 detik. Lah 2-3 detik coba kalian lakukan. 2-3 detik kalian udah lari jauh. Apalagi kalau menggunakan kendaraan, baik mobil maupun motor. Gimana cara mengejarnya? Oh, mana? Oh, nggak ada. Ya udah kabur, bro. Tapi kalau real time kan langsung terlihat. Kenapa kok bukan beli peralatan yang real time? Ini buat proyek tahun berikutnya. Nah, tahun berikutnya ada lagi yang terbaru lagi. Jadi akhirnya proyek terus-terusan. Karena apa? Pengklasifikasian dalam penentuan masalah itu juga salah. Contoh, kenapa kok setiap tahun selalu jalan di aspal bolong-bolong? Karena salah dalam mengklasifikasikannya dan kemudian mengambil keputusannya. Kalau jalan di arteri Cinere, oh kendaraan yang boleh lewat sumbu sekian, beratnya misalnya maksimum 5 ton. Berarti bikin jalan itu berarti jalan yang mampu menahan dengan tonasenya 7, 8 sampai 10 ton. Jangan dibuat yang 4 ton lewat hancur jalanan. Sehingga ini menjadi proyek abadi tahunan, 3 bulanan, 6 bulanan. Harusnya nggak kayak gitu. Contoh tuh proyeknya Pak Harto, Jalan Tol Jagorawi. Itu kan berhasil dari perhitungan pengklasifikasian. Ini yang mau lewat tuh apa sih? Oh, mobil ini, oke, aman. Mobil ini, mobil yang tertingginya apa? Ini. Oh, kalau ini sekian, berarti kita butuh buat misalnya dengan tonase bikin 20 ton. Sehingga jalan Jagorawi dari zaman Pak Harto sampai sekarang belum pernah rusak. Yang rusak jalan-jalan baru pelebaran yang di sekitarnya. Ya, nah ini yang terjadi. Tahu ya tahu, tapi dalam mengambil tindakan pengklasifikasiannya salah lagi. Ya, ini ini manusia ya. Jadi AI dan machine learning ini bukan hanya sebagai wasit objektivitas yang netral. Jadi model klasifikasi melaporkan akurasi hingga 95% iya, tetap terjadi deviasi. Makanya dalam bahasa statistik itu 5% itu masih dianggap wajar ya. Dan platform media sosial apa? Berlomba mengotomatisasi penyensoran misinformasi tanpa campur tangan manusia. Namun di balik akurasi matematika tersebut ada algoritma yang menguji asumsi, bias manusia sama konten politik. Ini harusnya makanya peran manusia di situ sangat 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 menentukan juga. Jadi kan mesin tidak mengerti perasaan, dia hanya mengerti kalkulasi. Bagaimana untuk menuju machine learning yang bertanggung jawab supaya tidak ada mengklasifikasi informasi yang memang ya tidak ada yang netral netral penuh itu tidak ada. Adalah kepentingan. Walaupun kita harus beralih dari sekedar mengajar tingkat akurasi matematika menuju ke evaluasi yang lebih sifatnya sistematis. Ada refleks
Sivitas ada evaluasi terbimbing sama mengomunikasikan ketidakpastian. Inilah yang langkah-langkahnya di mana ilmuwan data harus mengaudit. Kenapa? Karena alat itu akan mengalami kalibrasi dan harus mengumumkan secara transparan asumsi publik seperti apa, bias pendanaannya, serta pilihan desain yang mereka laporkan itu harus transparan. Kalau evaluasi apa? Dilakukan pengujian, tidak boleh didiamkan begitu aja. Kenapa? Peralatan itu mengalami kalibrasi lah. Nah, pada saat kalibrasi ini masih sesuai, kalau tidak harus disesuaikan, disetting ulang. Kalau tidak disetting ulang, berarti dibuat yang barunya. Kalau dalam mengoptimalkan ketidakpastiannya gimana? Mensensor secara diam-diam. Model harus mempublikasikan skor ketidakpastian. Jelas ini kayak gini loh. Biar apa? Biar tidak ambigu informasi itu pada moderator manusia. Saya paham kita. Nah, ini kerangka klasifikasi informasi terpadu ya. Teori dengan SOP-nya, teori juga ada etika yang bermain di situ, tapi juga ada algoritma yang memainkan tata kelolanya. Karena aplikasi informasi ini memang telah berevolusi ya, sehingga terbentuklah pengendalian kebenaran di ruang publik. Dan keamanan pada hakikatnya bukan hanya tentang mengenkripsikan data. Kita sudah bicara di ini ya, di awal tadi pagi ya, tapi juga memastikan bahwasannya mesin ini memahami konteks kebenaran dari data tersebut. Ya. Jadi pola pengklasifikasian ini memang harus utuh dan semuanya harus bergerak. Kembali ke tujuan awalnya, mempermudah. Mempermudah dalam mengambil keputusan, mempermudah dalam mengambil tindakan, mempermudah dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ini dari infografisnya, dari penjelasan tadi bisa kita lihat ya, klasifikasi tingkatan keamanan informasi itu dari mulai ada terbatas, konfidensial. Ya, ini kalau seandainya bocor bisa merugikan yang sifatnya operasional instansi. Negara juga bisa, tapi lebih kecil. Tapi kalau sudah rahasia, bisa mengakibatkan kerusakan yang serius pada kepentingan dan pertahanan nasional. Tapi kalau sudah yang top secret, ini kedaulatan kita akan terganggu. Ya, derajatnya ada segera, ada sangat segera, ada kilat. Tergantung urgensi dari informasi itu sendiri. Yang menentukan siapa? Yang menentukan usernya. Pejabat yang berwenang maksud yang menentukannya. Oh ini saya ingin ini cepat diketahui biar cepat. Nanti pejabat yang menerima juga melihat. Kadang ini berita begini aja ditulis kilat. Kalian juga begitu. Tapi mungkin yang mengalami merasa, wah ini seperti Bapak pas melihat kondisi seperti itu kan, pemikiran Bapak sebagai seorang staf melihat, oh ini urgent harus diketahui pimpinan segera. Dia ada langkah-langkah karena di situ kan semua pasukan turun. TPN-OPN banyak yang ditangkap baik menggunakan senjata maupun menggunakan senjata tajam, senjata pistol maupun senjata api maupun senjata tajam. Bapak berpikir ini harus kilat. Kalau rahasia sudah pasti. Nah, apakah pimpinan sejalan dengan pemikiran Bapak? Belum tentu. Bisa jadi, wah ini kan biasa aja ini. Dah, tinggal telepon Pangdam aja sama Kapolda ini selesai kan. Telepon Kapolri, Kapolri langsung gitu kan. Ini, kenapa kok begini? Turun, gitu kan. Tapi Bapak menganggapnya itu sangat rahasia dan kilat. Dan strategi ini juga diklasifikasikan dalam strategi pertahanan digital dan intelijen ya dengan model keamanan CIA ini confidential, integrity dan availability. Dan analisis big data intelijen dengan dua model SNA Social Network Analysis yang memahami dampak jaringan sosial yang ada sama NLP. Buat apa? Agar ancaman teroris dan separatisme itu bisa dideteksi dini. Apa namanya? Ini mengklasifikasikan.
diklasifikasikan tingkat-tingkat ancaman yang ada untuk menentukan langkah-langkah apa sih. Dan tentara mode pelindungan informasinya juga diklasifikasikan untuk informasi yang sifatnya rahasia, nanti bisa dengan klasifikasinya kriptografi atau dengan steganografi. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, boleh. Oh, Raihan lagi nih. Ini kan bahasannya tentang pengklasifikasian informasi ya, Pak. Saya Ya, pengen bahas tentang kasus yang sudah terjadi di Indonesia lalu-lalu, Pak. Yaitu tentang apa sih pembukaan lahan untuk penanaman sawit gitu. oke. Kan kejadiannya ada eh, bahkan banyak Pak terjadi pembukaan lahan yang ilegal gitu. Terus juga ada Ya, yang legal tapi otoritas yang ngasih legalitas itu tuh nggak tahu siapa dalangnya gitu. Kan hmm, seharusnya itu informasi yang terbuka kepada publik yang ya, yang harusnya dikonsumsi masyarakat secara transparan gitu. Dari pemerintah ada data dan informasinya gitu. ya. Tapi kan sejauh ini itu minim kan informasinya. Kalau menurut Bapak sendiri, kenapa kegagalan pengklasifikasian itu bisa terjadi di tataran governance gitu? Sementara kan seharusnya mereka bisa melakukan hal itu gitu, biar nggak terjadi seperti yang kemarin tuh yang di Sumatera di Ya, Sumatera Utara ya Aceh, Tamiang gitu Pak. oke. Gitu sih Pak. Ya, oke. Wah, ini bagus ya. Jadi kalau kita melihatnya apa? Ini peran kuncinya yaitu human. Karena kalau semuanya diklasifikasikan, itu kan ada tahapan-tahapannya sudah. SOP itu kan pengklasifikasian. Tapi karena ada anomali, berarti anomali ya, terjadi anomali sehingga terjadilah suatu kegiatan di luar pengklasifikasian ini yang kita sebut main belakang atau di bawah tangan. Sehingga hal ini tidak terpublikasi. Namanya juga main main di bawah tangan. Kalau orang bilang nikah sirih lah, itu kan tidak dipublikasikan, gitu. Nah, tidak dipublikasikan karena ada unsur-unsur kepentingan di situ. Tapi kalau benar-benar diusut, seperti contoh pagar laut kemarin, pagar laut, akhirnya kan diusut karena desakan oleh masyarakat. Pintar juga nih, KKP ini dilempar dulu ke masyarakat gitu kan, biar dapat tekanan, turunlah Mabes Polri. Akhirnya terselidikilah di antaranya lurahnya. Ya lurah sampai punya Rubicon, sampai punya Alphard, itu kan jadi pertanyaan. Nah, akhirnya ditemukan. Nah, proses yang kemarin terjadi di mana? Ini lingkupnya kan lebih besar lagi. Seperti tadi statementnya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin bernilai informasi yang dia miliki. Kan kayak gitu. Nah, semakin besar corporate-nya ini, berarti yang main itu kan nggak mungkin ikan mujair lagi nih. Nggak mungkin lagi ikan mas nih, Raihan. Berarti sudah mulai main ikan kakap, jangan-jangan ikan paus kan gitu kan. Yang akhirnya eh, sulit untuk dijangkau, sulit untuk di diungkap gitu loh. Paham ya? Kenapa? Karena sudah di luar itu. Indonesia masih menganut di mana kalau saya jadi jenderal di Jakarta, keluarga saya terganggu di Sumatera Barat, di Padang sana, saya tinggal datang nginjak kaki bisa. Hmm, siap jenderal, siap jenderal, siap jenderal, siap Bapak, siap. Tapi kalau di Amerika, sistem kewilayahan, kita contohkan gini, Depok dengan Jakarta, kan berbatasan nih. Ada penjahat lari, habis merampok, lari dikejar sama Polres Depok. Dia lari, 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 lari sampai dia jadi jalan sampai di UI. Setelah di UI, masuk ke perbatasan Jakarta. Berhenti dia di situ. Setelah berhenti, polisi Depok nggak bisa masuk ke sana. Kalau polisi Depok masuk ke sana, polisi yang dikejar sama polisi.
Paham ya? Jadi walaupun jadi jenderal di Jakarta, kemudian datang ke Padang, tunggu dulu kata orang Padang. Jenderal di sana, Bapak, ente siapa? Ente kan wilayah Jakarta, ini wilayah aneh, ini mau ngapain? Nah, di kita tidak begitu. Kita sistemnya sekarang sudah desentralisasi, tapi aspek sentralisasi kekuasaannya masih. Coba kalau benar-benar, kalau ada yang datang, menteri datang, tanggal dulu, gubernurnya tak dulu. Ini wilayah saya. Saya nggak mau dilakukan seperti saya maunya seperti ini. Oh, dia yang punya wilayah kok. Paham ya? Nah, ini ada hal yang besar yang kita kan juga tidak tahu nih. Bapak juga tidak tahu siapakah. Ya, contoh pola kalau dikatakan ini kerusakannya karena alam, rubuh karena hujan dan lain sebagainya, masa potongannya presisi. Terus ada namanya lagi, ada Raihan, ada Sabrina, ada Adrian, ada Rizkia gitu kan di situ. Ya maksudnya tuh ada nomor-nomornya gitu kan. Ini berarti kan ini kerjaan yang tersistematis dan terstruktur gitu kan. Nah, masyarakat tahu gitu lah. Nah, cuma mungkin ada yang invisible hand yang tidak tersentuh di situ. Ya harusnya tidak. Makanya contoh seperti apa kemarin tuh. Nah, seperti Yakult. Yakult ya, bukan Yakult ya. Yakult atau minuman ya. Yakult ketangkep, KPK kemudian di luar. Kok bisa? Artinya KPK kan mendapat tekanan. Tapi KPK juga pintar. Dilempar ke publik. Biar publik yang ribut. Setelah publik mendesak kan akhirnya supaya Yakult dikembalikan lagi ke penjara KPK. Karena secara otoritas mungkin KPK juga ada lagi di atasnya dan terbatas. Nah caranya serahkan ke publik. Makanya istilah sekarang ini no viral, no justice itu masih. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak tidak cepat teratasi, terselenggarakan atau tindakan diviralkan. Terpaksa begitu harusnya kan tidak. Jadi kalau kita lihat ini film ya, apakah real biasanya film-film di Amerika itu kan berdasarkan kenyataannya. Contohnya Good Cop and a Bad Cop. Itu menggambarkan bagaimana buruknya polisi di sana. Terreal. Nah, jadi kesiapsiagaan polisi di sana pada saat ada mereka tuh enggak, ini kasus saya harus menyelesaikan ini. Bapak pengalaman datang melaporkan ini, oh Bapak tinggalnya di sini, Bapak harusnya ke sana Pak, polsek sana. Enggak Pak, Bapak harusnya polsek sana. Lah gimana sih ini? Tapi polisi enggak, enggak, oh di mana? Oh, itu wilayah saya yang akan turun. Ada suatu kebanggaan dan kepuasan buat dia. Seperti tantangan, wah ini ada kasus nih, saya bisa menyelesaikannya. Dan dia tahu dia dibayar oleh rakyat. Loh kita kan nggak sadar kalau dibayar oleh rakyat. Maaf ya, nah, tuh Adrian langsung ketawa dia. Maaf ya kalau ada anggota keluarganya yang pegawai negeri. Pegawai negeri itu artinya kan yang dibayar oleh negara ya. Baik itu pegawai negeri itu cuma dua, sipil sama militer. Selain dari militer adalah sipil. Militer cuma tiga, darat, laut, udara. Selain itu sipil. Pakai mobil, pakai plat nomor tertentu, terus jago-jagoan malu. Ya, kalau kalian ada yang bawa mobil bapaknya dengan plat nomor nomor tertentu gitu ya, malu. Kenapa? Itu kan pajaknya kita semua. Malu. Tang tong tang tong tang tong tang tong ngok 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 ngok. Emang siapa sih lu? Tapi kalau rombongan kedinasan, Bapak minggir. Maklum kok. Karena dinas, Bapak juga pernah di dalam rombongan dalam rombongan untuk pengamanan presiden. Kita pakai nguing-nguing biar cepat ke lokasi untuk kegiatan. Apalagi ambulan, kasih. Tapi kalau cuma plat nomor biasa, cuma pulang kantor, not, not, gue juga mau pulang juga. Lu udah pakai fasilitas pajak gue, baju seragam dari pajak gue, lu petang-petenteng sama gue lagi. Betul nggak? Nah, kalau ada keluarga yang begitu nasihatin ya, jangan, malu, malu Pak. Gitu. Bahkan kalau kolornya ada labelnya TNI aja atau Polri gitu, berarti masih dari duit kita juga. Kaos kakinya ada tulisan Polri gitu masih TNI.
Berarti masih dari pajak kita, dari keringat kita, dari gaji Bapak yang dipotong, dari pajak tanah yang Bapak bayar, pajak kendaraan yang Bapak bayar. Terus jangan petentang petenteng di jalanan. Kalau Bapak karena memang backgroundnya juga kebetulan sama dengan mereka, cuek aja. Cuma sopir kadang-kadang kan takut. Nggak usah takut, diam aja udah. Biarin aja. Biar dia nyari jalan sendiri. Karena kita ngelihat kan kecepatan kita udah berapa. Kan maksimum 100. Di MBZ 80. Itu kan juga pengklasifikasian. Kenapa kok dibikin 80? Karena konstruksi bangunan MBZ itu kan kemampuannya untuk itu. Kan goyang. Makanya 80. Ada yang lari 120 di sana. Ya itu kan risikonya. Paham ya? Nah, kadang nggak sadar akan wewenangnya. Polisi itu hebat tuh karena wewenang. Diberikan wewenang boleh nangkap orang. Raihan nangkap presiden bisa nggak? Bisa. Kalau diberi wewenang. Dikasih kertas selembar, nih bisa nangkap. Nih, apa? Nih surat tugas saya. Berarti punya wewenang. Disuruh tangkap rektor, bisa walaupun mahasiswa. Kenapa? Ini saya dapat tugas nih dari Polda Metro, ternyata rektor begini, 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 begini. Ini surat tugasnya. Bisa. Tapi kalau tidak ada surat tugas, nggak bisa. Polisi tiba-tiba main tilang aja, suruh berhenti, tanya dulu surat tugasnya mana. Ah, ini juga pengklasifikasian dalam penugasan yang dia tidak paham. Dikira dengan berseragam begitu dia bisa aja men-stop-stop kendaraan. Nggak bisa. Dan ada SOP-nya, itu pengklasifikasian lagi. Paham ya? Jadi banyak hal kasus yang terjadi karena tidak paham itu. Nah, contoh dengan pola penangkapan ini kan fishing time ya. Sekarang ya, pemerintah kita fishing time. Mulai nih eh, yang kelompok-kelompok diklasifikasikan. Ini tarik, ini tarik, ini tarik, ini tarik. Nggak semuanya main ditarik. Jangan nanti berpikir kalian, oh, kalau gitu beresin semua Pak, nggak bisa. Ini kalau kalian tanya, kalau Bapak jadi presiden, bisa nggak Bapak tuntaskan korupsi di Indonesia, Pak? Bisa. Caranya, Pak, Bapak punya Kapolri, punya tentara, punya kejaksaan, punya KPK, punya BIN, bisa. Tapi Bapak lakukan kah, Pak? Enggak. Kenapa kok Bapak nggak lakukan, Pak? Karena korupsi kita itu sudah menggurita. Kalian sudah pernah main ke kebun raya? Ada pohon yang gedenya segede diameternya itu lebih gede dari ruangan kelas kita di UPN. Seandainya, seandainya pohon itu ada di UPN, itu akarnya udah sampai Sawangan, akarnya udah sampai Pondok Indah, akarnya udah sampai Kampung Rambutan, akarnya ke atas lagi sampai mana tuh? Kalau Lebak Bulus masih deket lah. Jangankan yang segede gitu, yang cuma segede 2 jari aja ini eh, tanaman melati Bapak, tuh akarnya itu udah tumbuh tanaman baru 15 meter udah tumbuh tanaman yang sama. Berarti akarnya udah kemana-mana kan? Apalagi yang sebesar itu. Terus Bapak cabut paksa, apa yang terjadi? Ekosistem yang ada di sekitarnya ikut rusak. Ikut rusak, yang baik-baik pun ikut rusak. Main cabut aja semuanya. Ekosistem yang ada di sekitar itu rusak. Makanya fishing time. Yang mana dulu nih? Yang mau kita ambil. Yang mana dulu? Itu namanya diklasifikasikan. Biar pemerintahan tetap jalan, sistem tetap berjalan dengan baik. Ada nggak yang ekstrim? Ada. Kalau nggak negara apa Finlandia kalau nggak salah. Yang dalam satu malam seluruh polisi dipecat. Setelah dipecat, dilakukan perekrutan baru. Besoknya masyarakat keluar heran kok nggak ada polisi ya? Dan kok lancar? Nggak ada polisi justru lancar. Bertanya-tanya masyarakat, "Oh, enak juga ya ternyata ya." Bukan enak nggak ada polisi ya, jangan. Kita butuh keamanan. Tapi saat itu merasakan itu. Kemudian direkrut dan kantor polisi dirubah temboknya dari kaca. Biar masyarakat bisa melihat apa sih kerjaan dia. Gitu. Sampai kayak gitu. Karena korupnya terlalu besar. Oke, jadi untuk mengambil tindakan eh, pemberantasan korupsi juga diklasifikasikan. Bukan tebang pilih, tapi dilihat
Jangan sampai kita bredel semuanya, sistem ini jadi rusak. Ekosistem jadi terganggu. Pemerintahan jadi tidak berjalan. Paham ya? Bagus pertanyaan Raihan. Jadi jawabannya kemana-mana. Yang lain? Masih ada waktu 1 jam. Kalau masih ada ingin kita bahas, boleh. Kalau kalian mau ngangkat contoh kasus, kok bisa begini ke Pak? Kita bahas bersama-sama. Kalau jika tidak, Bapak akhiri. Tadi kalian udah dari pagi kan? Biar biar persiapan untuk sholat zuhurnya lebih mantap lagi. Tuh, sip ya. Nanti materinya Bapak taruh di lead lah. Tapi sekarang mungkin belum sempat, pas sempat ya. Ada pertanyaan terkait dengan klasifikasi? Sudah mulai terbuka ya pencerahan. Ternyata apa yang di kehidupan kita semuanya terklasifikasi. Kalau tidak terklasifikasi, kita kayak mau ngetik aja nih di keyboard ini. Kalau tidak terklasifikasi, posisinya bingung, keriting jadi kita ini. Dari zamannya mesin tik manual, semi elektronik sampai sampai keyboard itu sama susunannya untuk memudahkan. Jadi pengusaha beneran, waktunya sangat banyak. Mungkin kalau udah bosen juga ngajar gini, lama-lama Bapak berhenti juga. Main di bisnis aja lagi full lah, kayak dulu lagi gitu. Main trading, main saham, bisnis yang sudah berjalan, tetap berjalan, dikembangkan lagi. Gitu kan main main di konstruksi juga. Nah ini kan pola juga. Mengklasifikasikan saya, ini disiapkan untuk ini disiapkan untuk ini. Juga klasifikasi. Sebegitunya ilmu klasifikasi ini bermanfaat dalam kehidupan. Jika kalian menggunakan klasifikasi, apapun yang kita lihat ini kan informasi. Bapak lihat, oh ini tasnya dulu punya Dimas. Ini di dalamnya ada laptopnya, laptop game. Sekarang udah nggak bisa dipakai lagi. Informasi kan. Dari berupa data tas, kemudian tek 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 jadi informasi. Bapak lihat lampu yang di depan Bapak ini dari data kemudian bisa jadi informasi. Dan semuanya ini informasi. Susunan tata ruang yang ada di rumah itu juga klasifikasi. Kalau tidak, mana yang kamar tamu, mana kamar orang tua, kamar mantu, main masuk aja gitu. Tertata, membuat semuanya. Kalau sudah terklasifikasi, seperti Raihan tadi bilang, nggak terjadi yang seperti itu, Raihan. Ini kada acak kadut tidak terklasifikasi dengan baik sehingga terjadi kan tidak terklasifikasi. Harusnya prosedur dia melanggar dari prosedur itu sehingga terjadilah seperti ini. Melanggar tadi apa begitu saja kan tidak. Yang melanggar yang punya wilayah kan ada yang merasa jagoan, Bang Jago. Nggak mungkin main sendiri kan. Nah, Bang Jagonya ini siapa nih? Di lapangannya siapa? Yang otaknya di belakang siapa lagi gitu. Kan tidak bisa main sendiri. Sistemnya kan sistem komando. Seperti kasus penyiraman air keras kemarin. Yang jadi otaknya siapa nih gitu. Kan nggak mungkin yang di bawah main bergerak saja. Nah ini ada. Kalau pengklasifikasian itu berjalan, oh ini siapa? Oh kita lihat. Oh dia keras. Kerasnya kenapa? Klasifikasikan. Dia sebagai anak bangsa ini. Apa kira-kira tindakan yang harus dilakukan? Tindakan hukum yang harus dilakukan. Lakukan pendekatan. Bahkan, ini maaf bahasanya ya. Ya kalau mau dihilangkan juga nanggung-nanggung amat disiram. Kalau logikanya, orang-orang pintar kok itu.
nanggung apa sih tujuan yang sebenarnya? Apa sih kejadian yang dibalik itu? Ini kan mengklasifikasikan kita. Kita klasifikasikan nih. Masa sekelas kapten, sekelas letnan satu, sekelas bais, mainannya kayak mainan anak SMA, kayak mainan anak sekolah. Apa susahnya tinggal dicomot, tot, 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 udah nggak ada besok. Tapi kenapa kok begitu? Ada apa nih? Kalau orang biasa melihatnya, oh disiram, oh kamu jahat ya. Tapi kalau kita berpikirnya lagi, ada apa nih? Nah, inilah sains informasi. Kenapa kok melakukan seperti itu? Sebenarnya lagi menutupin informasi apa nih? Atau apa nih? Nah, itu kan bisa dihilangin selesai. Kenapa kok cuma gitu doang? Wah, tugas kalian. Tidak tertutup kemungkinan besok kalian lulus dari sini. Kalau kalian mau bergabung tertarik sama BIN gitu, Raihan, kalau kamu tertarik, ya bisa. Background sains informasi kamu sangat berguna sekali. Cuma kalau Bapak menyarankan, sebaiknya jangan. Kecuali kalau itu panggilan jiwa. Bukan berklasifikasian lagi nih. Kalau kalian klasifikasi sebagai pria, suami rumahan, yang nggak jauh dari istri nantinya, dari anak, nggak usah. Kerja tempat lain aja. Karena kalau di BIN itu beda sama intel kewilayahan. Intel kewilayahan dia masih pulang, masih kelonan. Tapi kalau BIN itu bisa 6 bulan. Kayak Bapak dulu 6 bulan nggak pulang, 3 bulan nggak pulang. Gitu. Kuat, nggak apa-apa. Kalau nggak kuat jangan. Berat, berat. Kalau si Dilan bilang cukup aku aja yang kangen ya. Kenapa? Karena kangen itu berat, rindu itu berat. Ya, jadi diklasifikasikan. Semuanya ada. Tapi kita tadi membahas tentang bagaimana dari aspek keamanan. Tapi juga Bapak masukkan teori-teori pengklasifikasian. Biar bergabung, karena Bapak masih menggunakan RPS yang sebelumnya. Ini kemarin baru dikasih sama Pak Zain, loh, kok baru dikasih sih? Gitu. Tapi pas Bapak lihat materi judulnya kan, nggak menarik. Bapak comot aja beberapa tentang teorinya klasifikasi ya, biar ini. Tapi aplikasinya ini loh dampaknya. Jadi kita lihat kan, oh gini ya. Ini loh yang harus diamankan, ini loh yang harus dikuatkan, ini loh dampaknya. Kalau tidak, semua itu ada. Dan setiap klasifikasi itu ada unsur-unsur keamanan di situ. Makanya keamanan informasi dan klasifikasi informasi itu bergandengan. Baik, demikian ya. Wah, jumlahnya 99 nih, nama Asmaul Husna nih. Dari Bapak cukup. Pertanyaan terakhir ada? Satu, dua, tiga, tidak ada. Baik, terima kasih untuk hari ini atensi dari teman-teman semuanya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada nantinya pertanyaan-pertanyaan tersendiri, kalian bisa lakukan japri, silakan. Atau kita ketemu nanti di kelas, di kampus. Bapak di pusat pembinaan strategi penerapan bela negara di lantai 3. Kalau kalian ada perlu diskusi, boleh. Gitu ya. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam bela negara. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.